Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man uhiyal qur'an Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatil qur'an. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswah hasanah dan pembawa rahmat bagi semesta alam. Izinkan kami pada kesempatan yang teramat berharga ini menyampaikan tazkirah terkait dengan kedudukan Al-Quran sebagai syifa. Al-Quranul Karim kita yakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai fungsi. Al-Quranul Karim diwahyukan Allah Subhanahu wa taala pertama kali pada bulan Ramadan. Itulah sebabnya bulan Ramadan bukan hanya bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa beserta seluruh rangkaiannya, tetapi bulan Ramadan ini juga menjadi istimewa karena ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan pewahyuan Al-Quranul Karim untuk pertama kalinya. Kita menemukan sejumlah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi Al-Quran. Yang pasti bahwa Al-Quran itu adalah kitab hidayah, petunjuk yang menyampaikan kepada tujuan yang dikehendaki dengan selamat, karena ia datang dari Dia yang Maha Pencipta, pengatur, penguasa dan pemilik semesta ini. Al-Quran menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menegaskan bahwa salah satu di antara fungsi Al-Quran adalah hudan linnas. Dia petunjuk bagi manusia, dan petunjuk yang terbaik adalah tentu petunjuk yang datang dari yang menciptakan manusia itu. Makanya di dalam surah Al-Isra ayat 9 dikatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Di sisi lain, di samping sebagai kitab hidayah, Al-Quranul Karim juga memberikan informasi kepada kita bahwa dia juga berfungsi sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran itu berfungsi sebagai syifa, penyembuh bagi penyakit.
Nah, penyakit-penyakit apa yang bisa disembuhkan oleh Al-Qur'anul Karim? Tentu kita bisa memahami apa yang disentuh oleh Al-Quran. Secara umum, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka yang pertama kali secara umum kita rasakan adalah menyentuh hati, menyentuh rasa kita. Aspek zikir itu lebih menonjol kita rasakan ketika pertama kali berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ketika itu yang tersentuh, maka dia pasti akan memberikan ketenangan batin. Karena Al-Qur'anul Karim sendiri menyatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Itulah sebabnya juga maka ayat pertama turun yang menandai pengangkatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi itu memerintahkan untuk membaca. Kesannya menyentuh kesadaran intelektual manusia, tetapi yang menjadi landasannya adalah kesadaran spiritual, kesadaran zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah membaca di situ dinyatakan bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, banyak sekali hal yang kita rasakan dalam kehidupan di bumi ini yang kita menyikapinya secara berbeda. Tetapi kalau kita memahami petunjuk Al-Qur'anul Karim, apalagi dikaitkan dengan penjelasan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk berzikir itu menjadi awal dari aktivitas keseharian setiap pribadi muslim, dan Al-Qur'anul Karim memberikan informasi yang banyak sekali terkait dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itulah yang sebenarnya yang bisa memberikan ketenangan, yang bisa memberikan kepuasan spiritual, meskipun berbeda-beda sentuhannya pada setiap pribadi, tetapi yang pasti bahwa dia menyentuh hati dan pada akhirnya akan memberikan ketenangan, menyembuhkan penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit yang terkait dengan aspek rohani. Tetapi pada sisi lain sebenarnya kalau dilanjutkan dalam bentuk kajian, karena Al-Qur'anul Karim itu juga bisa menyentuh kesadaran intelektual untuk mengkaji isi dan kandungannya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda, dan bisa memungkinkan terjadi perbedaan-perbedaan karena perbedaan cara pandang, perbedaan metode, dan perbedaan basic keilmuan yang digunakan untuk mendekati Al-Qur'an Karim. Dan tentu saja semuanya bisa dilakukan untuk memahami petunjuk Al-Quran. Nah, untuk yang kedua ini keistimewaannya adalah karena mengkaji Al-Qur'anul Karim itu dimulai dengan zikir, dimulai dengan kesadaran tentang
kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian menjelaskan, mengungkap makna dan kandungannya dalam berbagai aspek. Kita tidak punya kemampuan untuk mengkaji sekian banyak petunjuk Al-Quranul Karim. Hanya bahagian-bahagian tertentu yang kita bisa memahaminya karena keterbatasan kita. Tetapi kita bisa berbeda pendapat, kita bisa berbeda pandangan, tetapi ketika terjadi perbedaan, tentu tidak ada yang boleh mengklaim sebagai paling benar, sebagai paling baik, karena kemungkinannya kita sama-sama keliru, mungkin juga bisa sama-sama benar, atau memang mungkin salah satunya ada yang benar dan ada yang keliru. Yang maha mengetahui makna dan kandungan Al-Quran Karim hanyalah pemilik kalamnya, dan pribadi yang diberikan wahyu itu yakni Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sebabnya maka satu-satunya juga pribadi yang diberikan kewenangan untuk memberikan bayan terhadap Al-Quran hanyalah Rasulullah Muhammad SAW. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Tidak ada di antara umatnya yang diberikan kewenangan itu. Makanya kalau penjelasannya dari Nabi pastilah benar, kalau itu riwayatnya benar. Makanya sekaliber Imam Abu Hanifah yang sangat rasional itu mengatakan, maja'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alayya bil aini war ras. Kalau informasi itu sumbernya dari Nabi, maka kira-kira bahasa Al-Qur'annya itu sami'na wa ata'na. Tetapi kalau dari sahabat, Imam Abu Hanifah coba melihat siapa dulu sahabat yang menyampaikan itu. Makanya dia katakan, wa ma ja'a minas sahaba takhayyarna. Kalau dari sahabat saya pilih dan saya pilih, karena sahabat itu juga ada keberagaman. Kita mendapatkan informasi bahwa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 100.000 orang. Dari 100.000 orang itu yang dikenal sebagai mufassir, itu kira-kira jumlahnya hanya sekitar 20 orang. Jadi tidak banyak yang meriwayatkan hadis dari Rasul, itu yang jumlahnya lebih banyak. Dan yang ketiga, Imam Abu Hanifah mengatakan, wa ma ja'a minat tabi'in fahum rijal wa nahnu rijal. Kalau dari tabi'in itu ya mereka sikapnya bisa dia mengambil, bisa dia mengabaikan, bisa dia ngambil dan kemudian melakukan pengembangan. Nah, karena itu dalam konteks kekinian kita, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, yang pertama bisa memberikan ketenangan batin kepada kita, untuk kemudian selanjutnya kita mengkaji makna dan kandungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan transformasi budaya yang sedemikian cepat laju perkembangannya. Tetapi bagi kita umat Islam, mengkaji Al-Quran Karim bukan cuma sekedar pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menjadikannya sebagai hidayah dalam kehidupan kita. Kita menikmati ketenangan batin dan kita berinteraksi di bumi ini dengan berbagai macam keragaman kita. Siapa yang terbaik di antara kita, tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaka.
Jangan kamu mengklaim dirimu sebagai paling baik, paling suci, paling bersih, karena Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Kita ini adalah hamba-hambanya dengan segala keterbatasan kita untuk mencoba menangkap makna dan kandungan Al-Quran, dan kita berharap kita mendapatkan informasi yang banyak dari Al-Quran dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan keseharian. Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Mas'ud yang dikenal sebagai salah seorang penulis wahyu, suatu ketika dia didatangi oleh sahabatnya yang meminta nasihat terkait dengan sejumlah masalah yang dihadapinya. Lalu setelah diberi penjelasan tentang masalah yang dihadapi oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, yang sakit ini adalah hatimu. Karena itu mengatasinya itu juga harus menyentuh hati. Karena itu bawalah hatimu ke 3 tempat. Yang pertama, bawalah hatimu ke tempat di mana orang berkumpul untuk membicarakan pengetahuan yang mengantar kepada kesadaran tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira seperti majelis ta'lim. Yang kedua, bawalah hatimu membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, bawalah hatimu bangun di malam hari dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, apa tidak ada yang lain selain dari 3 itu? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hanya ada 3 itu, karena yang bermasalah adalah hatimu, dan hati itu harus disentuh dengan zikir. Ketiga-tiganya ini terkait dengan zikir. Karena itu kalau kamu sudah lakukan ini semua dan hatimu tidak tenang, tinggal satu hal yang kamu perlu lakukan. Lalu sahabat itu bertanya, wahai sahabatku, apa satu hal itu yang perlu saya lakukan kalau 3 hal ini tidak berhasil? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mintalah kepada Allah supaya hatimu diganti, karena saya khawatir hati yang kamu pakai itu bukan lagi hatimu. Setiap hati yang disentuh dengan zikir pasti tenang, dan kalau hatimu juga masih galau dengan 3 hal ini, pasti bukan lagi hatimu yang kau pakai. Sahabat itu kemudian pergi, dan beberapa hari kemudian dia datang, dia menyampaikan terima kasih kepada Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, saya ini baru pada peringkat yang kedua, saya belum sampai pada yang ketiga, saya baru pada tingkat berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran Karim dan mencoba memahami makna dan kandungannya, dan saya merasa ada ketenangan. Al-Quranul Karim, bahkan ketika kita meyakini itu sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kitab hidayah, ketika kita membacanya ada ketenangan spiritual. Apalagi kalau kita bisa memahami makna dan kandungannya, dan pada akhirnya nanti tentu lebih baik lagi kalau kita bisa mengamalkan petunjuk Al-Quran itu dalam kehidupan keseharian kita.
Saya kira inilah saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk menjadikan Al-Qur'an Karim sebagai kitab hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.